gua Marcel. Gua anak pindahan dari kota Malang yang kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di kampung halaman. Dari kecil, gua suka banget sama yang namanya kuliner bakso. Pas waktu gua pindah, makanan utama yang gue cari ya tentunya bakso. Di kampung gua ini banyak banget tukang bakso yang enak-enak. Atas rekomendasi beberapa teman sekolah gua dan juga tetangga di rumah, gua tunjukin buat cobain bakso Mak Nyus yang ada kebetulan gak jauh dari rumah gua di kampung. Pas kesana sih, semua nampak normal-normal aja, gak ada sama sekali yang mencurigakan. Kedai bakso Mak Nyus ini bisa dibilang gak terlalu besar, karena hanya bisa menampung 6 orang makan di tempat. Oh iya, karena tempat bakso Mak Nyus yang gak terlalu besar, otomatis beberapa pembeli lebih memilih membuat take away atau makan di rumah. Namun tetap aja gak membuat kedai bakso Mak Nyus tersebut sepi pembeli. Bahkan awal gue beli bakso Mak Nyus, gue harus antri sampai 45 menit karena banyaknya pembeli. Tapi bagi gue sih itu gak masalah, karena pas gue coba di rumah, bakso Mak Nyus ini memang enak kayak namanya. Sebandinglah sama perjuangan gue tadi rela antri-antrian buat dapat bakso Mak Nyus. Singkat cerita, gue yang udah kebiasaan langganan di bakso Mak Nyus. Soal itu, gue membeli bakso Mak Nyus, tapi dari kejauhan, gue lihat kedai bakso Mak Nyus sudah tutup. Gue mau gak mau harus pulang dengan tangan hampa. Dan pas gue mau pulang, gue dipanggil sama si Esi. "Jang, sini Jang." Ujang itu nama panggilan buat anak laki-laki di Sunda. "Mau beli bakso ya? Bakso Mak Nyusnya tutup sekitar 3 harian. Mungkin besok atau lusa udah mulai buka lagi, karena awalnya Mang Cecep baru meninggal," ucap Esi. Gue yang penasaran kemudian nanya ke Esi, anaknya Mang Cecep itu sakit apa? Karena Indra ini umurnya di bawah gua dan masih sehat-sehat aja kemarin. Indra kecelakaan pas lagi mau ngambil bakso di rumah. Kepalanya hancur, giles bis. Biasa kan sempat ngelayat ke rumah Mang Cecep di Kampung Cigadut, jawab Esi. Setelah 2 hari kemudian, bakso Mak Nyus kembali buka dan berjualan seperti biasa. Tapi sekarang, bakso Mak Nyus punya 2 gerobak serta menambahkan beberapa meja kursi untuk ditaruh di luar yang beratapkan terpal. Kedai bakso itu semakin banyak diburu pembeli yang berdatangan tak habis-habis. Beruntung, kini Mang Cecep sudah mempersiapkan 2 orang pekerjanya yang sigap membantu, sehingga para pembeli itu nggak menunggu terlalu lama. Dari waktu ke waktu, bakso Mak Nyus semakin ramai pembeli. Karyawan yang hanya 2 orang, menurut penuturan Mang Cecep, saat itu bertambah menjadi 4 orang. Jadi total jumlah pekerja beliau ada 6 orang. Tetapi naas, satu persatu pekerjanya mengalami kematian secara tragis dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagai contoh dari fakta di lapangan, Amir Tertajaka, karyawan Mang Cecep yang terlebih dahulu bekerja dagangannya mengalami kecelakaan motor hingga menyebabkan keduanya meninggal di tempat. Kemudian berlanjut dengan Kusnadi yang hanya berselang 6 bulan dari kematian Amir Tertajaka ikut dipanggil ke hadirat Yang Maha Kuasa dengan cara yang sama, yaitu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan bagian atas tubuh Kusnadi hancur tergilas ban mobil bis. Saat awal kejadian, mungkin warga sekitar dan gue pribadi belum merasakan ada banyak keanehan dari kedai bakso Mak Nyus ini. Dikarenakan memang di jalan utama kampung gue banyak dilalui bis antar provinsi dan juga banyak truk muatan yang melintas serta ditambah jalanan berkelok-kelok. Jadi tak ayal seringkali memakan korban jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, bak pepatah, sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, pasti akan ketahuan juga. Ternyata, memang benar adanya. Suatu ketika ada seorang pembeli dari luar kota, kebetulan sedang mampir di tempat bakso Mak Nyus beserta istri dan anak perempuannya yang berusia sekitar 5 tahun. Seperti biasa, si bapak dan ibunya memesan bakso Mak Nyus lalu duduk di kursi yang tersedia. Namun, si anak yang masih kecil kemudian kebelet ingin buang hajat.
Si ibu kemudian menanyakan kepada pegawai. "Ah, permisi, kalau numpang ke kamar mandi, boleh?" tanya si ibu. Si pegawai, sebut saja namanya Asep, langsung menunjukkan arah kamar mandi yang posisinya agak jauh di belakang. Si ibu langsung mengantarkan anaknya yang sudah kebelet, dan saat mau masuk ke kamar mandi, mata si ibu dibuat terbelalak dengan penampakan kera putih berjumlah banyak sedang menatap tajam ke arahnya. Tak kalah mengerikan, di sebelah kamar mandi ternyata ada tempat untuk cuci piring yang juga dihinggapi oleh kera putih bermata merah menyala. Si ibu yang panik menjerit ketakutan dan anak perempuannya menangis histeris, akhirnya membuat semua orang di kedai Maknyus beramai-ramai melihat ke arah kamar mandi belakang, namun mereka tidak melihat apapun di sana, kecuali si istri dan anak perempuan itu. Dirasa ada yang tidak beres, akhirnya si suami mengurungkan niatnya untuk makan di kedai Maknyus. Dan beberapa pembeli yang antri satu persatu malah tidak jadi membeli. Sejak saat itu, kedai Maknyus menjadi agak sepi pembeli. Ada simpang siur kabar menyebutkan jika Mang Cecep menggunakan pesugihan penglaris kera putih. Tetapi gue masih belum percaya akan kabar burung itu. Ingin membuktikan sendiri kalau memang kedai bakso tersebut aman dari hal-hal berbau mistis. Sore itu sekitar jam 7 malam, gue sengaja membeli bakso Maknyus dibawa pulang buat dimakan di rumah. Gue pesen 2 porsi, satu lagi buat gue, satu lagi buat mama. Pas baru aja gue belah sebutir baksonya, ternyata ada yang keluar dari dalam bakso, yaitu gumpalan darah segar, dan baunya amis menyengat sekali. Gue langsung tanya ke mama, apakah sama baksonya ada darah segar seperti yang ada di mangkok gua ini. Tapi bakso punya mama, di dalam kuahnya banyak sekali rambut-rambut halus, dan saat diperhatikan lebih jelas, itu bukan rambut melainkan seperti bulu hewan. Dari mulai saat itu, gua memutuskan buat gak lagi-lagi makan di bakso Maknyus. Warga pun semakin percaya jika bakso Maknyus ini tidak beres, karena sebut saja Teh Nuning yang biasa berlangganan di bakso Maknyus tiba-tiba menjerit ketakutan karena ia melihat di dalam mangkok baksonya saat ia ingin menyantap ada potongan jari dan mata manusia. Teh Nuning merasa yakin seyakin-yakinnya jika ia melihat potongan jari dan mata manusia, walaupun saat dilihat oleh orang-orang di sana, isi dari mangkok Teh Nuning adalah seporsi bakso yang campurannya sayur seperti pada umumnya. Dengan berbagai macam kejadian aneh, pembeli di kedai bakso Maknyus secara otomatis tidak hanya warga kampung melainkan beberapa kampung sekitar pun saling menggunjingkan Mang Cecep. Mang Cecep pun pernah diusir oleh warga, namun karena belum terbukti benar ia melakukan pesugihan penglaris, akhirnya Mang Cecep masih bisa berjualan di tempat itu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Mang Cecep kembali harus kehilangan karyawannya Asep dan Didin dengan cara yang sama, yaitu kecelakaan secara mengenaskan. Karyawan terakhir Mang Cecep bernama Agus, yang terlebih dahulu mengundurkan diri pun tak luput dari ancaman maut. Agus diketahui meninggal di rumahnya karena masuk dalam sumur dan baru ditemukan 8 jam kemudian. Kini kedai bakso Maknyus ditunggui oleh Mang Cecep dan sang istri, sebut saja namanya Ai. Kedai bakso Maknyus semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak ada lagi orang yang membeli bakso di sana, kecuali pengendara yang kebetulan lewat dan mampir untuk menyantap bakso. Kedai bakso Maknyus pun akhirnya tidak bertahan lama. Si pemilik usaha, Mang Cecep, harus berpulang karena mengalami sakit secara misterius. Perutnya membesar dan bola matanya seperti mau keluar serta tubuhnya terlihat menguning. Sedangkan istrinya, menurut simpang siur kabar yang beredar, ia kembali ke kampung halamannya di Cianjur karena selalu merasa diteror oleh mendiang 6 karyawan Mang Cecep serta buah hatinya yang menuntut balas karena menjadi tumbal pesugihan penglaris. Kedai kosong bekas jualan bakso akhirnya disewa oleh bengkel motor dan tambal ban. Tapi hawa mistis pun tidak hilang dari tempat itu. Si penyewa yang sebut saja namanya Mang Abdul selalu merasa diganggu oleh makhluk tak kasat mata.
Mang Abdul seringkali diganggu saat tengah malam jaga di bengkel. Contohnya mesin kompresor angin berbunyi sendiri seperti ada yang menggunakan. Mang Abdul pun bercerita jika bengkelnya pernah didatangi oleh 2 orang yang berboncengan motor pada tengah malam hari. Si pengendara dan yang dibonceng hanya diam saja duduk di motor sambil menunduk. Mang Abdul yang penasaran karena ada sekitar 10 menit mereka berdua ini hanya diam saja di motor. Kemudian mendekat dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu. Barangkali mereka kehabisan bensin atau banyak kempes. Namun anehnya, si 2 pengendara ini hanya diam saja, tidak menjawab. Karena mungkin Mang Abdul berpikir si pengendara sedang mabuk, ia mau kembali ke dalam bengkel, tetapi muncul suara dari belakang. Abdul, Abdul, tolong Abdul. Tolong carikan mata dan gigi kami. Saat Mang Abdul menengok ke belakang, ia dikejutkan oleh sosok 2 pengendara motor tadi. Sudah berubah tidak karuan dengan tubuh yang hancur tercacah seperti daging giling. Teror pun masih berlanjut. Mang Abdul hampir setiap malam beserta dengan saudaranya yang bekerja di bengkel ketika terlelap tidur. Ada yang membangunkan dan saat ia melihat di hadapannya, ada sosok kera putih raksasa mengerikan. Mang Abdul akhirnya memilih untuk memanggil pamannya yang berasal dari kota Cirebon yang paham akan ilmu kebatinan. Si paman kemudian melihat tempat bengkel itu dengan mata batinnya, dan ia langsung bertanya kepada beberapa warga sekitar termasuk BSI, memastikan apa benar sebelumnya pernah ada kedai bakso yang menyewa tempat itu. BSI kemudian menceritakan beberapa peristiwa janggal mengenai kedai bakso Maknyus, dan si paman Mang Abdul mengangguk mengisyaratkan ia mengerti apa yang telah terjadi. Si paman mengambil kesimpulan jika Mang Cacak menggunakan pesugihan penglaris. Namun naas, dalam aksinya bersekutu dengan iblis, ada sebuah pantangan besar yang dilanggar, yaitu tak sengaja membiarkan pembeli melihat ke tempat cuci piring. Karena dianggap sudah melanggar pantangan, Mang Cacak pun harus menerima sial, dan harga yang mahal harus dibayarkan adalah nyawanya sekalipun. Untuk penampakan pengendara motor yang berwajah hancur adalah bentuk jelmaan korin dari karyawan Mang Cacak yang sengaja ditumbalkan untuk menarik pembeli. Singkat cerita, akhirnya si paman melakukan penetralisiran tempat bekas kedai bakso yang kini dijadikan bengkel oleh Mang Abdul, dan juga memasangkan pagar goib agar terhindar dari segala bentuk gangguan jin serta menghilangkan bekas-bekas praktek pesugihan kera putih di tempat itu. Mungkin sedikit pesan moral yang bisa didapat dari cerita ini. Ingin mudah mencari uang melalui jalan pintas, bersekutu dengan iblis adalah kesia-siaan belaka. Nikmatilah proses kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur, berikhtiar, dan bertawakal. Niscaya Allah yang Maha Rahim akan memberikan kepada kita berkali-kali lipat jika kita mau bersabar dalam setiap percobaan.